Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Reza Teddy dari kelas MN 24F dengan NIM 202400808177. Pada hari ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai penerapan konsep-konsep manajemen strategik pada perusahaan Meta Platform. Melalui studi kasus ini kita akan menjelaskan bagaimana Meta menjelaskan seluruh operasionalnya, mulai dari visi misi, budaya kerja, dan juga pengelolaan SDM, hingga sistem evaluasi kinerjanya, berdasarkan materi kuliah yang sudah kita pelajari dari sesi 1 hingga sesi 9. Mari kita masuk ke pembahasan sesi 4. Kita mulai dari sesi 1. Di sini kita belajar bahwa keputusan strategis itu memiliki ciri khas, yaitu dibuat oleh manajemen puncak dan melibatkan sumber daya yang besar dan juga berorientasi ke masa depan dan berdampak pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Hal ini tercermin nyata ketika Mark mengambil keputusan besar untuk mengubah nama Facebook menjadi Meta Platform. Keputusan ini langsung diikuti dengan komitmen modal hingga miliaran dolar demi mendanai divisi masa depan mereka, seperti Reality Labs dan membangun infrastruktur AI raksasa. Jika dikaitkan dengan materi struktur organisasi, Meta ini dikelola sebagai perusahaan multibisnis. Mereka membagi operasional menjadi dua mesin utama. Yang pertama itu ada segmen Family Apps yang terdiri dari Instagram, Facebook, dan juga WA, yang fokus mencetak laba jangka pendek lewat iklan. Yang kedua ada segmen Reality Labs yang fokus pada riset jangka panjang. Keuntungan dari aplikasi media sosial inilah yang dialihkan untuk menandai riset masa depan demi membangun keunggulan bersaing yang kuat di industri teknologi. Selanjutnya di sesi kedua, kita belajar mengenai perkembangan strategi. Merujuk teori Alfred Adler, strategi adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan jangka panjang, lalu mengalokasikan sumber daya internalnya untuk mencapai tujuan tersebut. Meta menerapkan prinsip ini dengan menggeser fokus pendanaan mereka ke pengembangan kecerdasan buatan. Seperti yang kita tahu sekarang, Meta sudah menciptakan Meta AI yang berdasarkan 5 tugas manajer. Menurut Thomson, seorang pemimpin harus terus mengevaluasi strategi berdasarkan pengalaman di lapangan. Ketika Meta lihat pertumbuhan media sosial konvensional mulai melambat akibat persaingan global, mereka tidak tinggal diam dan juga menggunakan perspektif manajemen perubahan. Meta membuktikan bahwa strategi bersifat dinamis. Mereka beradaptasi dari perusahaan jejaring sosial menjadi pengembangan infrastruktur komputasi masa depan agar organisasinya tetap relevan. Selanjutnya di sesi 3 kita membahas tentang perumusan misi. Di materi ini dijelaskan bahwa misi adalah pernyataan yang down to earth statement, yaitu yang bisa disebut sebagai membumi, yang menjadi alasan mengapa perusahaan berhak hidup di tengah masyarakat. Misi Meta kini telah berevolusi menjadi menyediakan teknologi imersif yang membuat interaksi digital terus nyata. Misi ini dirancang dari perspektif pelanggan dan menjadi petunjuk arah bagi seluruh karyawan perusahaan Meta. Selain itu juga sesi ini menekankan pentingnya mengkaji ulang strategi berdasarkan informasi baru di lingkungan eksternal. Ketika tren generatif AI meledak di global, Meta melakukan kajian ulang dan langsung menyisipkan rencana bisnis AI ke dalam roadmap metaverse mereka. Disinilah Meta berhasil keluar dari analisis SWOT yang kaku dan juga statis, dengan bergerak dan mengantisipasi ancaman eksternal berupa regulasi privasi data dan di pasar konvensional. Selanjutnya pada sesi 4 kita mempelajari peran budaya organisasi. Materi ini menyebutkan bahwa budaya adalah yang menghidupkan organisasi. Strategi secanggih apapun tidak akan bisa dieksekusi tanpa adanya budaya kerja yang sesuai. Untuk mendukung strategi inovasi mereka yang cukup besar, Meta ini menanamkan budaya kerja yang agresif lewat jargon yang biasa kita kenal, yaitu move fast dan break things. Yang lebih poinnya itu menegaskan bahwa bergerak cepat dan berani mengambil resiko. Jika dikaitkan dengan klasifikasi Kotler dan Herscape, Meta adalah contoh nyata dari budaya adaptif.
mereka menolak bersikap atas kesehatan finansial mereka. Manajemen militer secara berkala merombak budaya dan struktur internalnya agar selalu fleksibel dalam mengadopsi teknologi baru, sehingga terhindar dari jebakan yang namanya budaya berkinerja rendah. Selanjutnya pada sesi 5 menjelaskan pergeseran pandangan dari MS, manajemen sumber daya manusia tradisional menjadi MSDM strategik, yang menempatkan manusia sebagai aset kunci dan mitra strategi perusahaan. Di industri teknologi tinggi, keunggulan kompetitif ini murni lahir dari isi kepala para talentanya dan karyawannya. Meta menerapkan pendekatan ini dengan cepat begitu arah strategi korporat bergeser ke AI. Divisi HR Meta langsung menerjemahkannya menjadi rencana sebuah kebutuhan tenaga kerja atau operational planning. Mereka melakukan rekrutmen yang besar-besaran terhadap para ilmuwan data, insinyur AI. Praktik ini berorientasi pada investasi jangka panjang demi memaksimalkan produktivitas talenta mereka dan sekaligus menjadi aset agar tidak dibajak oleh kompetitor. Selanjutnya sesi 6 mengenai pemasaran. Kerangka kerja yang diadopsi Meta adalah Customer Centered Marketing yang dikomunikasikan dengan konsep Value Chain Marketing. Meta berupaya memanusiakan pelanggan dengan pola pikir pemasaran, yaitu moving, caring, dan innovating. Implementasi nyatanya adalah sistem periklanan berbasis AI Meta yang mampu menyajikan iklan yang sangat personal dan relevan dengan kebutuhan spesifik setiap panggung, sehingga iklan tidak terasa mengganggu. Meta juga melakukan proses segmentasi pasar dengan sangat rapi. Mereka membagi aplikasinya berdasarkan karakteristik konsumen, seperti Facebook untuk komunitas umum, Instagram untuk konten visual generasi muda, Thread untuk obrolan teks, dan WA untuk transaksi bisnis harian. Pendekatan pemasaran strategis ini dilakukan demi menyajikan super customer value yang memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya pada sesi 7 membahas tentang mengenai riset. Riset ini memiliki peran krusial untuk memberikan informasi akurat bagi pengambilan keputusan dan tentu saja akan meminimalkan risiko kegagalan. Ketika Meta meluncurkan fitur Reels di Instagram atau membuat aplikasi Thread, semua langkah tersebut didasarkan pada riset pasar yang matang, sehingga potensi permintaan karakter pelanggan hingga reaksi dan pesaing luas langsung. Kekuatan utama Meta terletak pada sistem informasi manajemennya. Mereka ditopang oleh bank data raksasa dengan mengumpulkan data internal dan eksternal dari miliaran panggung yang digunakan hampir seluruh pengguna di dunia, yaitu Facebook. Meta memiliki keuntungan strategis untuk melatih teknologi AI mereka dengan tingkat akurasi tinggi, sekaligus memindahkan risiko salah pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada sesi 9 membahas tentang manajemen kinerja organisasi. Kunci keberhasilan Meta di sini terletak pada kepemimpinan visioner dari Mark Zuckerberg yang mampu menetapkan arah dan membangun kolaborasi di seluruh organisasi. Untuk mengevaluasi kemajuan bisnisnya yang kompleks, Mark ini menggunakan perangkat strategis yang disebut balance scorecard. Mereka mengukur kinerja melalui 4 perspektif utama, seperti perspektif keuangan dilihat dari pertumbuhan pendapatan iklan digital, yaitu ada perspektif pelanggan mengukur metrik tingkat keaktifan panggung di dalam aplikasi, dan juga perspektif proses bisnis internal, yaitu mengevaluasi seberapa cepat pembaruan algoritma dan peluncuran fitur baru, dan juga ada perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan. Fokusnya ini pada peningkatan kapabilitas teknologi karyawan dan juga pemeliharaan budaya adaptif. Melalui penerapan KPI tersebut berbasis balance scorecard inilah Meta berhasil mempertahankan kinerja unggul di atas rata-rata industri teknologi. Nah, itu tadi terkait perusahaan Meta Platform yang dikaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari mengenai manajemen strategik. Sekarang kita beralih pada perusahaan yang saya buat, yaitu perusahaan jasa, bergerak di bidang suruhan dengan nama perusahaan yaitu Satu Panggil. Di slide pertama ini saya ingin membagikan prinsip saya dalam memimpin perusahaan jasa suruhan. Slogan utamanya yaitu adalah memimpin dengan integritas dan mengutamakan keunggulan layanan dan juga menginspirasi tim untuk menciptakan nilai terbaik bagi setiap pelanggan.
Untuk arah strategisnya, visi dan misi kami adalah menjadi pilihan utama untuk konsumen lewat pelayanan prima, tim yang kompeten, serta SOP yang melampaui ekspektasi. Gaya kepemimpinan juga, saya menganut kolaboratif dan juga komunikatif, karena saya percaya bahwa karyawan yang didukung dengan baik akan tulus melayani konsumen sepenuh hati. Peran utama saya di sini adalah mengambil keputusan berbasis data, seperti kepuasan, mengembangkan tim garis depan, dan juga menjaga etika bisnis jangka panjang. Strategi perusahaan kami fokus pada pertumbuhan, inovasi digitalisasi seperti sistem reservasi dan juga memperkuat retensi pelanggan, serta standarisasi mutu operasional. Semua ini digerakkan oleh 3 nilai utama yang kami pegang, yaitu ada integritas dan tanggung jawab, dan juga adanya sinergi dan kemajuan yang dinamis, serta orientasi hasil yang selaras dengan loyalitas pelanggan. Selanjutnya pada sesi 12, di sini membahas bagaimana transformasi bisnis jasa suruhan ini kami jalankan menurut teori piramida perubahan. Perpindahan dari sistem manual ke digital harus terstruktur rapi. Mulai dari menyamakan visi tim, kami menargetkan kepuasan konsumen di atas 95% dan durasi kerja di bawah 45 menit. Tujuannya untuk menjaga kualitasnya tetap stabil. Dan juga kami memakai sistem yang namanya balance scorecard dengan mengontrol 5 pilar utama, yaitu kesiapan tim, keandalan aplikasi, kecepatan kerja, rating pelanggan, dan juga keuangan bisnis. Jika performa sempat turun, sebagai pemimpin kita harus cepat mengambil strategi putar haluan dengan mengenali masalah secara jujur dan juga mengubah total aturan kerja yang terbukti yang tidak efektif. Selanjutnya yaitu ada materi sesi ke-13 tentang eksekusi strategi. Strategi yang hebat itu tidak akan menghasilkan nilai apa-apa jika tidak adanya tindakan nyata yang disiplin di lapangan. Di bisnis saya, kami akan menyelaraskan antara strategi digital dengan kerja harian para asisten suruhan. Efeknya untuk biaya operasional turun, hasil kerja lebih rapi, dan juga waktu pelayanan jadi lebih cepat. Dalam mengeksekusi perubahan budaya kerja, kami memakai 8 langkah perubahan. Langkah awal yang paling penting adalah menanamkan rasa tanggung jawab tinggi kepada semua pekerja untuk selalu menjaga privasi dan juga keamanan rumah konsumen. Kami juga memitigasi 3 sumber risiko. Yang pertama yaitu risiko eksternal seperti pelanggaran SOP kerja. Yang kedua seperti risiko strategi seperti insiden barang konsumen yang rusak. Dan juga yang ketiga, risiko eksternal seperti cuaca buruk atau kemacetan jalan. Selanjutnya pada sesi 14, adaptasi pasar modern. Di slide ini membahas perubahan pasar. Saat ini kompetitor kami bukan lagi tentang pembantu tradisional, melainkan platform aplikasi besar. Mereka menawarkan jasa kebersihan, khususnya di rumah tangga secara instan. Menghadapi ini, sistem pemesanan lewat aplikasi kami siap melayani konsumen selama 24 jam penuh. Konsumen sekarang juga lebih selektif, khususnya dalam peduli ke lingkungan, kesehatan, sehingga kami meresponnya dengan mewajibkan penggunaan cairan pembersih yang ramah lingkungan. Di sisi internalnya juga, cara mengolah karyawan juga kami berubah. Pekerja masa kini tidak hanya mencari gaji, tetapi juga menuntut lingkungan kerja yang positif dan juga penuh apresiasi. Untuk mengelola ini kami mengunci 3 nilai, yaitu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, yaitu kejujuran, kerapian, dan juga kecepatan. Selanjutnya pada sesi terakhir ada membahas mengelola perubahan menggunakan pendekatan appreciative inquiry. Dalam bisnis jasa ini, aturan atau SOP baru sering kali memicu penolakan dari pekerja lapangan jika mereka merasa terancam. Disinilah AI kami gunakan untuk mencari kesalahan dan menghukum pekerja yang kinerjanya kurang. Manajemen kami fokus mencari apa yang sudah berjalan dengan baik di dalam tim. Kami seperti cerita-cerita sukses dari asisten yang paling sering seperti yang mendapatkan pujian dari pelanggan atau juga dari kelebihan. Itulah kami bersama mencari standar pelayanan yang ideal.
Hasilnya kami berhasil membangun budaya pembelajaran. Setiap ada komplain dari konsumen, kami tidak menjadikan alasan untuk menghukum orang, melainkan sebagai pembelajaran bagaimana peluang ada dan juga menaikkan kompetensi tim di masa depan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perusahaan meta platform dan juga perusahaan jasa yang bermanfaat dan menjadi penambahan informasi bagi teman-teman yang sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.